Selamat datang, kali ini kita akan bedah tuntas tata laksana farmakologis asma. Ada banyak sekali pergeseran paradigma terbaru dalam pengobatan asma dan kita akan pastikan pendekatan kita selalu yang paling update dan berbasis bukti. Pembahasan ini dirancang khusus untuk Anda, para tenaga kesehatan. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari hal yang paling fundamental, yaitu tujuannya, lalu kita bedah satu persatu kategori obatnya, bagaimana strateginya, sampai nanti kita simpulkan kunci tata laksana yang paling optimal. Langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama kita harus samakan dulu persepsi kita soal tujuan. Manajemen asma di era modern ini bukan lagi cuma soal yang penting sesaknya hilang pas serangan. Oh bukan, fokusnya sekarang jauh lebih dalam dan jauh lebih luas. Ada dua target inti jangka panjang yang mau kita capai. Jadi, tujuannya itu ada dua pilar. Pilar pertama adalah untuk saat ini. Kita mau kontrol gejalanya dengan baik. Artinya, pasien bisa hidup normal, bisa kerja, bisa sekolah, tanpa terganggu batuk atau sesak. Nah, pilar kedua, dan ini yang kadang suka terlewat, adalah tujuan masa depan. Kita mau meminimalkan semua resiko. Resiko apa? Ya, resiko serangan berat, resiko kerusakan paru permanen, bahkan resiko efek samping obat itu sendiri. Nah, untuk bisa mencapai dua tujuan besar tadi, kita punya dua pasukan obat utama. Anggap saja ini sebagai strategi inti kita. Kalau kita paham betul peran dan fungsi masing-masing pasukan ini, tata laksana asma yang kita belikan pasti akan jauh lebih efektif. Dan inilah kedua pasukan itu. Gampangnya begini, obat pereda atau reliever itu ibaratnya tim pemadam kebakaran. Mereka datang cepat, kerjanya sigap pas ada kebakaran atau serangan. Sedangkan obat pengontrol atau controller ini adalah sistem pencegahan kebakaran yang terpasang di gedung. Kerjanya diam-diam setiap hari untuk memastikan kebakaran itu nggak pernah terjadi. Kita bahas dulu si pemadam kebakaran, yaitu obat pereda atau reliever. Sesuai namanya ya, tugasnya memberikan kelegaan secepat mungkin saat serangan gatan. Ini adalah obat andalan pasien ketika mereka mulai merasa sesak, mengi, atau batuk. Sifatnya on demand atau saat butuh saja. Nah, kebalikannya adalah si sistem pencegahan, yaitu obat pengontrol atau controller. Ini adalah fondasi dari terapi jangka panjang. Efeknya memang nggak instan seperti reliever, tapi obat inilah yang bekerja di akar masalahnya, yaitu peradangan atau inflamasi kronis di saluran nafas. Tanpa obat ini, kita cuma akan sibuk memadamkan api terus-terusan tanpa pernah mematikan sumber apinya. Oke, yuk kita kenalan lebih dekat dengan masing-masing kategori. Kita mulai dari si alat bantu cepat, si pemadam kebakaran, yaitu obat pereda. Ini biasanya golongan obat yang paling dikenal oleh pasien. Inilah bintang utamanya, agonis beta-2 kerja singkat, atau yang kita kenal sebagai SABA. Cara kerjanya sangat spesifik. Dia langsung merelaksasikan otot-otot polos yang mengelilingi saluran napas, membuat jalan napas yang tadinya sempit jadi melebar lagi. Contoh paling populernya, tentu saja salbutamol. Perannya jelas sebagai pertolongan pertama saat gejala akut muncul. Nah, ini poin yang krusial banget. Kalau pasien terlalu sering pakai SABA, itu adalah sebuah red flag atau tanda bahaya. Itu bukan berarti asmanya ringan. Justru sebaliknya, itu adalah sinyal bahwa peradangan di bawahnya tidak terkontrol sama sekali dan risiko untuk mengalami serangan berat itu sedang meningkat tajam. Dan inilah yang mendasari perubahan paradigma besar dalam panduan global seperti JINA. Terapi yang hanya mengandalkan SABA atau SABA Only Therapy sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Kenapa? Ya karena itu seperti mengepel lantai yang basah tanpa mematikan keran airnya. Kita cuma menutupi gejala, sementara inflamasinya terus berjalan. Oke, sekarang kita beralih ke pilar utama manajemen asma jangka panjang. Kita akan bahas si sistem pencegahan kebakaran, yaitu obat-obatan pengontrol. Inilah obat-obatan yang sesungguhnya mengubah perjalanan penyakit asma. Dan jagoan utamanya adalah kortikosteroid inhalasi atau ICS. Ini adalah agen antiinflamasi paling kuat dan paling efektif untuk asma. Dengan digunakan secara teratur, ICS ini akan menekan peradangan, mengendalikan gejala, dan yang paling penting, menurunkan risiko serangan berat di masa depan. Dan karena bentuknya inhalasi, efeknya langsung ke target di paru-paru dengan efek samping sistemik yang minimal. Nah, di sini kita bisa lihat ada banyak sekali pilihan preparat ICS, mulai dari budesonide, fluticasone, dan lain-lain, dengan rentang dosisnya masing-masing dari yang rendah sampai yang tinggi. Poinnya adalah kita punya banyak sekali pilihan. Ini memungkinkan kita untuk memberikan terapi yang benar-benar disesuaikan untuk setiap pasien secara individual.
Selain ICS, ada juga pasukan pendukung lainnya. Ada LABA atau agonis beta-2 kerja panjang seperti formoterol yang memberikan efek pelega napas yang tahan lama. Penting ya, LABA ini selalu harus dikombinasikan dengan ICS. Lalu ada LTRA seperti montelukast yang punya efek antiinflamasi tambahan. Dan terakhir ada LAMA seperti tiotropium yang biasanya ditambahkan pada kasus asma berat. Oke, kita sudah kenal semua pemainnya. Baik itu si pemadam kebakaran maupun si sistem pencegahannya. Sekarang, bagaimana kita menyusun strategi permainannya? Jawabannya adalah dengan pendekatan bertahap yang dinamis. Manajemen asma itu bukan sesuatu yang statis. Ini adalah sebuah siklus yang terus berputar. Pertama, kita nilai dulu kondisi pasien, gejalanya gimana, faktor risikonya apa saja. Kedua, berdasarkan penilaian itu, kita sesuaikan terapinya. Kalau belum terkontrol, kita naikkan langkahnya. Kalau sudah stabil, bisa kita turunkan. Dan ketiga, kita tinjau lagi responsnya secara berkala. Begitu terus. Tabel ini adalah ilustrasi dari pendekatan bertahap itu. Gampangnya, semakin berat asmanya, maka senjata yang kita gunakan juga semakin kuat. Untuk asma yang ringan sekali, mungkin cukup terapi minimal. Tapi begitu asma yang lebih berat, kita akan mulai menambahkan dan mengkombinasikan obat-obat pengontrol untuk bisa mencapai kendali yang optimal. Dan ini adalah salah satu pembaruan strategi yang paling keren dan paling penting dari Gina. Jadi, alih-alih pakai SABA sebagai pereda, sekarang pasien, bahkan yang asmanya ringan sekalipun, direkomendasikan untuk menggunakan kombinasi ICS formoterol dosis rendah saat dibutuhkan. Ini cerdas sekali. Kenapa? Karena setiap kali pasien butuh pereda, mereka nggak cuma dapat pelega napas instan dari formoterol, tapi juga langsung dapat tamparan antiinflamasi dari ICS-nya. 2 dapat 1. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir. Mari kita rangkum semua pembahasan tadi menjadi beberapa poin kunci yang harus selalu kita pegang dalam tata laksana asma. Inilah intisarinya. Pertama, ingat selalu, tujuan kita ada 2, kontrol gejala dan pengurangan risiko. Kedua, fondasi terapi asma adalah obat pengontrol, terutama ICS. Ketiga, terapi yang hanya mengandalkan SABA sudah harus kita tinggalkan. Dan terakhir, manajemen asma adalah proses yang dinamis, siklus yang terus-menerus disesuaikan dengan kondisi unik setiap pasien. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan reflektif yang paling penting. Karena strategi pengobatan secanggih apapun, obat semahal apapun, semuanya akan sia-sia kalau pasien tidak patuh, atau kalau teknik penggunaan inhalernya salah. Jadi tantangan terbesar kita sebagai klinisi mungkin bukan hanya memilih obat yang tepat, tapi justru bagaimana kita bisa secara efektif mengedukasi pasien dan memastikan mereka menggunakan senjatanya dengan benar di lapangan.